segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Yesus, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah
dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah Tuhan, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan, jadikan ku indah. Tuhan, Engkau permata hatiku. Tuhan, Yesus. Aku bersyukur Engkau Allahku Tuhan. Shikarala bushade, shirarara, shikarala bushade, shikarala bu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom umat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi, saya percaya pagi hari ini, mari sebelum kita menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Tidak banyak umat Tuhan, tetapi kita butuh rema, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya kalau hari ini, pagi hari ini kita mengalami kemenangan, maka sepanjang hari ketika kita melalui hari-hari kita melalui waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, maka akan ada kemenangan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Karena hal itulah yang ingin Tuhan nyatakan atas setiap kita, sehingga kita bisa menjadi teladan atas orang-orang banyak. Karena kita tahu keadaan saat ini, di mana kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu banyak di setiap hati orang-orang. Tetapi biarlah umat Tuhan yang terkasih bisa menjadi jawaban lewat setiap kita, umat Tuhan yang terkasih. Dan Tuhan rindu biarlah kasih-Nya ada atas setiap kita. Dan pagi hari ini saya mau sharing bagi kita semuanya, yaitu dengan tema mengalami kuasa Tuhan. Dan kita percaya kita sering mendengar tentang mengalami kuasa Tuhan, baik dari para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, baik dari firman Tuhan ini sendiri. Kita sering mendengar tentang kuasa Tuhan. Pertanyaannya, apakah di zaman modern seperti saat ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu masih terjadi? Saya mau katakan umat Tuhan yang terkasih, sampai saat ini mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih terjadi. Lalu kalau memang masih terjadi, ada yang berkata, kenapa saya tidak mengalami mujizat Tuhan? Saya tidak mengalami kuasa Tuhan. Ingat umat Tuhan yang terkasih, Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia melakukan mujizat. Kalau yang dulu Dia melakukan mujizat, sekarang pun Dia melakukan mujizat. Itu tergantung kepada setiap kita dan kedaulatan Tuhan atas setiap kita. Nah, umat Tuhan yang terkasih, saat kita berkata, kenapa saya tidak merasakan kuasa Tuhan? Saya tidak merasakan mujizat Tuhan. Saya tidak mengalami kuasa Tuhan. Ada beberapa penyebab mengapa sebagian di antara kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama itu tidak percaya. Saya bacakan umat Tuhan yang terkasih dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka.
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hal ini terbukti dari cara menghadapi persoalan hidup. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Banyak orang yang beribadah, tetapi ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi sakit penyakit, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran lebih dominan dalam hidup mereka, sehingga mereka lebih percaya kepada hal-hal yang lain daripada percaya kepada Tuhan. Nah, ketidakpercayaan inilah umat Tuhan yang terkasih yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam setiap hidup kita. Lantas, kalau hal ini terjadi dalam setiap kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan umat Tuhan yang terkasih, tumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20, Matius 21 ayat 21, Markus pasal yang ke-11 ayat yang 23 ini mengenai tentang iman sebesar biji sesawi. Ini bukan mengajarkan agar kita memiliki iman yang kecil, tetapi penekanannya di mana sekecil apapun kita memiliki iman, kuasa Tuhan pasti bekerja. Lantas, bagaimana caranya supaya kita memiliki iman? Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya betapa perlunya kita tiap-tiap hari untuk membaca firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang membuat kita kuat. Firman Tuhan yang bisa membuat kita sanggup berdiri sampai hari ini. Kalau keadaan yang tidak baik dalam pandemi seperti saat ini, saya percaya di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan itu wajar, itu manusiawi. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu yang membuat iman kita tumbuh dan kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapak Gembala kita selalu mengajari kita untuk kita selalu membaca firman Tuhan 10 pasal. Itu bukan untuk semata-mata supaya kita menyelesaikan dalam 1 tahun sekian kali. Bukan, tetapi untuk membangkitkan iman kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah, ada ibadah raya, walaupun sekarang ibadah kita sedang online, umat Tuhan terkasih, mari kita ikuti ibadah online. Mungkin ada kul kita secara online, ada pertemuan-pertemuan doa secara online, walaupun semuanya secara online. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, karena di saat kita beribadah kepada Tuhan, iman kita itu akan kembali, umat Tuhan terkasih, diaktifkan kembali. Nah, jadi seperti ibadah online, pertemuan-pertemuan yang lainnya, jangan ditinggalkan. Waspadalah terhadap apa yang masuk di dalam hidup kita, baik itu bacaan, tontonan, maupun pergaulan kita. Jika sebagian besar waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak membangun iman kita, tinggalkan. Umat Tuhan terkasih, kita mau segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita bangun, itu untuk membangun iman kita, supaya kita semakin terus percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan, kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Itu karena ada dosa dan kejahatan. Dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi umat Tuhan yang terkasih, tuntaskan, selesaikan, bereskan segala dosa yang ada di dalam diri kita, supaya ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu, aku butuh kuasa-Mu, aku butuh belas kasihan-Mu Tuhan, itu terjadi atas setiap kita. Nah, umat Tuhan yang terkasih, jadi bukannya Tuhan tidak sanggup menyatakan kuasanya, tetapi Ia tidak mau kita menjadi orang yang tersesat dengan berkata, sekalipun aku masih hidup dalam dosa, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih tetap kok terjadi dalam diriku. Tuhan tidak mau.
tetapi kita mau mengalami sesuatu yang murnian daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan kita alami, mujizat Tuhan kita alami. Ingat umat Tuhan terkasih, Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari kita tabur kebenaran, kita tabur firman Tuhan, kita tabur segala sesuatu yang membangkitkan iman kita, sehingga hari-hari ini keadaan boleh susah, keadaan boleh mengkhawatirkan, tetapi dengan iman kita, kita berkata, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kita. Umat Tuhan yang terkasih, mengalami kuasa Tuhan bukan hanya pada kita, tetapi orang-orang lain lewat kita, biarlah mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Satu yang mau saya sampaikan, umat Tuhan yang terkasih, semakin sering kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, semakin Allah memakai setiap kita. Amin. Percaya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu terus mengalir atas setiap kami. Biarlah Tuhan, kalau ada dosa dalam hati kami boleh tinggalkan, supaya Engkau boleh memperlengkapi kami. Dan kami rindu hari-hari kami diisi Tuhan terus dengan firman-Mu. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas setiap kami. Engkau menolong setiap umat-Mu, Engkau membuka jalan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.